teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan Kak Ari. Kali ini melanjutkan pembahasan tentang past tense. Aspek past tense yang ketiga yakni past perfect tense. Kapan kita menggunakan past perfect tense? Kita bisa menggunakan past perfect tense ketika kita mau menjelaskan tentang activity, tentang kegiatan yang terjadi sebelum kegiatan yang lain atau sebelum point of time lainnya. Contoh di sini. Di sini garis tentang present atau sekarang saat kita berbicara. Nah, ada kejadian yang pertama, yaitu Titanic ini menerima banyak peringatan. Itu kejadian pertamanya. Kemudian, sesudah itu, kita ada kejadian yang lain, another past action. Jadi, Titanic menabrak gunung es. Nah, menabrak gunung esnya ini atau disebut juga another past action atau kita sebut sebagai another time atau activity in the past. Nah, jadi ada dua kegiatan yang terjadi di waktu lampau. Nah, kegiatan yang terjadi duluan ini yang harus menggunakan bentuk past perfect tense. Jadi kalimatnya kalau digabungkan menjadi seperti ini. Titanic had received many warnings before it hit the iceberg. Jadi di sini kita bisa simpulkan the Titanic had received many warning. Ini udah terjadi duluan. Jadi ini kejadian yang terjadi duluan. Baru sesudah itu Titanic menabrak gunung es. Jadi ini activity yang kedua. Nah, untuk aktivitas yang terjadi duluan, kita menggunakan past perfect tense. Cirinya apa? Ada had diikuti oleh V3. Sedangkan untuk kejadian yang lain di waktu lampau yang terjadi sesudahnya, di sini cukup menggunakan simple past tense. Jadi subject plus V2. Di sini kita punya subject diikuti oleh had, diikuti oleh V3. Selanjutnya kita akan menganalisis pola kalimatnya ya. Contoh pola kalimat positif, affirmative. The bus had left when Theo arrived at the bus station. Jadi bisnya sudah berangkat ketika Theo tiba di terminal, bus station. Jadi kegiatan yang terjadi duluan adalah yang ini. The bus had left. Ini udah terjadi duluan. Sesudah itu Theo arrived at the bus station. Jadi di sini lihat di sini pakai simple past. Nah, yang ini adalah past perfect tense-nya. Kalau kita lihat pola kalimatnya sama seperti yang Kak Ari jelaskan sebelumnya, di sini ada subject diikuti oleh had diikuti oleh V3. Nah, bagaimana kalau kalimatnya negatif? Kita tinggal menambahkan not dalam pola kalimat ini. The bus had not left when Theo arrived at the bus station. Jadi di sini kita punya subject, kita punya had, diikuti oleh not, diikuti oleh V3. Kalau kita mau bikin kalimat tanya, jadi yang kedua ini tidak ada perubahan ya bagian kalimat kedua. Oke, kemudian had the bus left berarti sama pola kalimatnya, had-nya kita pindah ke depan, diikuti oleh subjeknya, diikuti oleh V3. Jadi V-nya tidak pernah berubah, selalu verba bentuk 3. Contoh berikutnya. Alfian had just finished watering the flowers when it began to rain. Jadi kegiatan yang pertama selesai, Alfian baru saja selesai menyirami bunga ketika hujan mulai turun. Jadi ini beres dulu. Ini sudah beres. So this is the first one. When it began to rain. Kemudian baru turun hujan. Ini aktivitas yang kedua yang terjadi sesudahnya. It was too late to do anything about it because he had already mailed the letter. Jadi udah terlambat untuk melakukan apa-apa karena dia sudah mengirimkan suratnya. Jadi yang terjadi duluan adalah he had already mailed the letter. Ini yang terjadi dulu. Baru sesudah itu kita menyadari kita nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, kita akan membedakan sekarang bedanya antara present perfect dengan past perfect. Sama-sama perfect tense. Ya.
Sekarang kita lihat dalam timeline di sini. Perbedaan antara present perfect sama past perfect akan terlihat jelas di sini. Kita menggunakan present perfect ketika kita menyatakan sesuatu itu sudah dilakukan. Nah, jadi pembatasnya adalah moment of speaking-nya ini sekarang. Tidak ada event lain sebelumnya. Sebelum kita bicara, atau tidak ada event lain sesudah event yang pertama. Jadi hanya satu single event yang dijelaskan. Nah, sedangkan penggunaan past perfect itu, kita menggunakan past perfect ketika ada event lain yang terjadi sesudahnya. Jadi, untuk mendeskripsikan event yang pertama, the first event, kita menggunakan past perfect. Contoh dalam kalimatnya seperti ini. I'm not hungry now. Sekarang saya udah nggak lapar karena saya sudah makan. I have already eaten. Kita lihat perbedaannya. I had already eaten when they arrive. Nah, di sini ada kegiatan yang terjadi dua. Yang pertama, saya sudah makan. Kemudian mereka tiba. Jadi, mereka tiba kalau kita pasangkan di dalam timeline di sini, they arrive itu letaknya di sini sebagai point of time-nya atau other activity-nya. Nah, I had already eaten ini adalah event yang terjadi sebelumnya. Contoh yang kedua, Jack had just finished the project. Jack baru aja menyelesaikan proyeknya. Kalau past perfect, maka Jack had just finished the project when he started a new one. Jadi, dia udah menyelesaikan project yang pertama ini first-nya, baru kemudian dia melakukan yang kedua. Jadi, perbedaan yang paling esensial di sini bahwa present perfect tense ini tidak ada kegiatan lain sesudahnya. Nah, untuk past perfect itu pasti diikuti oleh kegiatan lain sesudahnya. Sekarang kita lihat contoh soal yang pertama. By the time I could talk to her, she to quit her job. Jadi, pada saat saya bisa ngobrol sama dia udah keluar dari pekerjaannya. Berarti ini happen first, ini yang terjadi duluan. Berarti di sini yang pakai past perfect. Di sini berarti harusnya had plus V3. Jadi ini terjadi dulu, baru ini event yang kedua. Had decided. Soal yang kedua. I look at the photo and suddenly realize that I blah 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 that man somewhere before. Jadi saya udah ngelihat laki-laki itu sebelumnya. Berarti ini adalah event yang pertama terjadi. Baru sesudah itu ngelihat foto. Ini yang kedua. Berarti sama seperti tadi, kita butuh past perfect tense. Had plus V3. Had seen. I blah 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 the salad before I toast the bread. Nah, ini ada kejadian before I toast the bread. Berarti I toast the bread ini kejadian yang kedua. Kejadian yang pertamanya adalah yang di sini. Berarti sama seperti soal nomor 1 dan 2. Berarti kita butuh had made. Had plus V3. Next. Blah 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 breakfast when you got up. Nah, ketika kamu bangun. Oke, berarti ini adalah yang kedua. Ini mau nanya, apakah James sudah masak sarapan saat kamu bangun? Berarti kan logically speaking, ini event yang terjadi duluan. Tetapi ini dalam konteks kalimat tanya, berarti pakainya had di depan. Had James already cooked? Berikutnya, she didn't feel like another coffee. Nah, di sini maksudnya dia tidak merasa pengen kopi lagi. Karena, jadi as di sini artinya adalah karena dia udah minum 1 cangkir. Nah, berarti ini the first event. Udah minum terus nggak pengen lagi. Oke, the first event sama seperti tadi, berarti had plus V3. Oh, di sini ada tambahan just, baru saja. Oke, berarti had just had V3. Nah, itu tadi tentang penggunaan past perfect tense dan lebih jelasnya perbandingan antara past perfect tense versus present perfect tense.